Woi, start. Ada saya, Albertin Sherly Novelia dengan NIM 23113465. Saya, Vincentia Devita dengan NIM 2311341134. Dengan saya, Maria Angel C. Zarani dengan NIM 2311340073. Saya Alberto Yusnata Bisa Pangestu dengan NIM 2311341122. Untuk saat ini pembelajaran di SD sudah berkembang. Rata-rata kegiatan pembelajaran sudah berbasis teknologi. Pembelajaran yang menggunakan teknologi mulai berkembang pesat saat adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan siswa untuk berada di rumah. Nah, pada saat itu pendidik diharuskan untuk memikirkan inovasi untuk pembelajaran agar proses belajar mengajar bisa dilakukan dengan lancar. Nah, akhirnya muncullah inovasi pembelajaran berupa aplikasi Zoom agar siswa bisa melakukan pembelajaran secara daring dengan menggunakan aplikasi dengan lancar. Nah, untuk pembelajaran yang perlu dilakukan agar berinovasi dengan melakukan praktikum agar pembelajaran berupa aplikasi atau website laboratorium virtual bisa berjalan dengan baik sehingga siswa bisa melakukan praktikum tanpa harus datang ke laboratorium sekolah. Dengan adanya pembelajaran berbasis teknologi pada masa kini, anak-anak SD sudah diperkenalkan dengan gawai untuk mempermudah mengikuti pembelajaran modern yang lebih lanjut, sehingga banyak siswa sekarang ini yang bisa mengoperasikan atau menggunakan sebuah aplikasi dalam gawai. Namun, ada juga anak yang menggunakan gawai untuk hal yang kurang bermanfaat seperti bermain game, melihat video TikTok sepanjang hari, dan mencari informasi yang tidak penting. Untuk pembelajaran di masa yang akan datang atau untuk masa depan, nah perlunya ada inovasi pembelajaran bagi siswa agar para siswa memiliki wawasan yang luas tentang teknologi. Apalagi pada siswa zaman sekarang itu lebih pandai untuk membuat aplikasi-aplikasi pembelajaran yang menarik. Aplikasi sederhana yang bisa mengasah otak mereka untuk menunjang pembelajaran selanjutnya. Karena dengan seiringnya perkembangan zaman teknologi semakin berkembang pesat, termasuk di dunia pendidikan yang sekarang banyak aplikasi dijadikan sebagai pembelajaran untuk anak-anak agar pembelajaran semakin kreatif dan berinovasi. Nah, selain itu juga inovasi pembelajaran di masa depan sangat diperlukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan teknologi di tengah zaman yang mudah mengakses teknologi sekarang ini. Inovasi di masa depan yang cocok untuk pembelajaran SD adalah melaksanakan pembelajaran yang berbasis AR. Misalnya, membuat rancangan pembelajaran dengan materi peninggalan sejarah agama-agama di Indonesia, dengan membuat pemrograman AR3 dimensi. Dengan teknologi AR, anak-anak dapat melihat peninggalan sejarah agama tersebut secara virtual tanpa harus mengunjungi peninggalan sejarah secara langsung. Pada program AR ini juga anak dapat lebih antusias dalam mendengarkan dan melihat materi yang diajarkan karena dapat menciptakan suasana kelas yang lebih inovatif agar pembelajaran tidak membosankan dan monoton, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kami memilih ide tersebut karena pada zaman sekarang, anak-anak sudah diperkenalkan dengan teknologi, jadi mereka sudah tidak asing dengan yang namanya teknologi. Dampaknya, anak dapat mengakses dan mencari informasi-informasi dengan mudah. Beberapa anak juga sudah terampil dalam menggunakan gawai, sehingga dapat memudahkan anak untuk mengakses AR di mana saja.
Dengan menggunakan teknologi AR ini, siswa lebih tertarik dan bersemangat dalam mempelajari materi yang diajarkan. Selain itu, AR mampu menggambarkan visual yang mirip dengan aslinya, sehingga siswa tidak harus mengunjungi objek secara langsung. Teori yang sesuai untuk inovasi pembelajaran SD menggunakan AR adalah teori dari Jean Piaget. Pada teori ini, anak SD masuk pada tahap operasional konkret, yaitu pada usia 7-11 tahun. Dalam tahap ini, anak sudah mampu mengimajinasikan sebuah objek yang nyata dalam otak mereka serta peristiwa yang mereka lihat atau alami secara langsung. Maka, perlu adanya sarana agar anak mampu berimajinasi. Salah satunya dengan melihat objek tersebut terlebih dahulu. Dengan adanya AR juga ternyata dapat menjadi solusi untuk masa depan menjadi media pembelajaran yang mampu menampilkan konsep pembelajaran yang kompleks dengan memberikan visualisasi pembelajaran yang seakan-akan nyata atau mirip dengan aslinya ketika mengunjungi objek secara langsung. Sehingga siswa dapat menjangkau tempat di belahan dunia lain tanpa harus mengunjungi secara langsung. Contohnya, aplikasi AR dapat menunjukkan situs sejarah peninggalan prasejarah berbagai agama, contohnya candi. Nah, ini merupakan contoh teknologi AR yang diterapkan untuk Candi Borobudur. Peran psikologinya itu adalah pengembangan inovasi pembelajaran menggunakan teknologi AR, yaitu pada kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual ini sangat berhubungan saat proses pembelajaran, yaitu saat anak akan menggunakan teknologi AR. Anak secara tidak langsung, anak harus mampu mengoperasikan AR agar dapat digunakan dengan benar. Selain itu, anak dapat diminta untuk menggambarkan kembali tentang apa yang di dalam AR yang telah ditampilkan sesuai imajinasi mereka dan berdasarkan ingatan yang mereka tangkap setelah melihat tampilan AR. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut, diharapkan anak dapat mengembangkan kemampuan intelektual dalam dirinya dengan berimajinasi kembali objek berdasarkan ingatannya. Peran psikologi dalam inovasi pembelajaran AR sangat penting bagi siswa SD agar para siswa juga dapat mengembangkan pengetahuan mereka melalui teknologi tersebut. Nah, dalam merancang pembelajaran yang menarik dan relevan bagi anak-anak dengan memahami motivasi, minat, dan kebutuhan pada siswa. Nah, pengembangan augmented reality dapat menciptakan konten yang lebih menarik dan bermakna, sehingga anak-anak lebih termotivasi untuk semangat belajar. Contohnya seperti pembelajaran matematika menjadi permainan menangkap harta karun. Nah, contohnya anak-anak harus memecahkan soal matematika untuk menemukan petunjuk dan menangkap harta karun yang tersembunyi di sekitar mereka. Nah, contoh yang kedua yaitu belajar sejarah dengan artefak 3 dimensi. Nah, di sini anak-anak dapat melihat benda-benda bersejarah dalam bentuk 3 dimensi di rumah mereka. Misalnya, mereka ketika mempelajari Mesir kuno, mereka bisa melihat piramida dan
mengukur dalam skala besar di ruang tamu mereka. Dengan itu membuat mereka belajar menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Nah, di sini menurut teori perkembangan kognitif dari Sean Piaget, teknologi harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Nah, misalnya untuk siswa sekolah dasar pada tahap operasional konkret. Nah, konten yang disajikan harus lebih kompleks dan mampu menggambarkan visual dengan jelas, menggunakan gambar animasi yang jelas untuk menjelaskan konsep abstrak. Sehingga dengan inovasi pembelajaran augmented reality ini, siswa mampu melihat visual gambar dengan jelas, sehingga ketika diminta untuk menggambarkan kembali, siswa dapat mengimajinasikan sesuai dengan ingatannya. Sekian dari kami, terima kasih.